Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis kegagalan inovasi Nike. Anggotanya ada saya Muhammad Saripullah dengan NPM 119 dan teman saya Laras Nurul Andini dengan NPM 110 dan Noval Fadilah dengan NPM 041. Ya, langsung ke bab satu, pendahuluan. Inovasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Pada tahun 2012, Nike meluncurkan produk bernama Nike Full Band, yaitu perangkat wearable teknologi yang berfungsi untuk melacak aktivitas fisik penggunaan. Saat pertama kali diluncurkan, produk ini mendapatkan perhatian yang sangat besar karena dianggap sebagai masa depan teknologi olahraga. Namun kenyataannya dalam waktu yang relatif singkat, produk ini gagal memenuhi ekspektasi pasar. Akibatnya pada tahun 2014, Nike menghentikan pengembangan fuel band, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 50 anggota tim dan akhirnya keluar dari bisnis perangkat wearable. Oleh karena itu, kasus ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bahwa inovasi yang terlihat menjanjikan belum tentu berhasil apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, profil perusahaan Nike. Nike merupakan perusahaan olahraga terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1964 oleh Phil Knight dan Bill Bowerman. Awalnya perusahaan ini bernama Blue Ribbon Sports, kemudian berganti nama menjadi Nike pada tahun 1971. Nike dikenal sebagai pemimpin pasar global. Produk seperti sepatu olahraga, pakaian olahraga, peralatan olahraga, aplikasi digital, hingga teknologi olahraga. Keberhasilan Nike selama puluhan tahun membuat perusahaan ini berusaha melakukan diversifikasi ke sektor teknologi melalui peluncuran Nike Fuel Band. Namun ternyata pengalaman sukses di industri olahraga tidak otomatis menjamin keberhasilan di industri teknologi. Selanjutnya adalah analisis persaingan. Untuk memahami tantangan yang dihadapi Nike Fuel Band, kita dapat menggunakan analisis Porter's Five Force. Pertama, tingkat persaingan industri tergolong tinggi karena Nike harus bersaing dengan Adidas, Puma, Under Armour, Fitbit, dan Apple. Kedua, ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang karena perkembangan teknologi memungkinkan banyak perusahaan baru masuk ke pasar wearable teknologi. Ketiga, ancaman produk substitusi sangat tinggi karena konsumen dapat menggunakan smartwatch, fitness tracker, atau aplikasi kesehatan di smartphone. Keempat, kekuatan pemasok relatif rendah. Karena Nike memiliki banyak pilihan pemasok, namun yang kelima, kekuatan konsumen sangat tinggi karena pelanggan memiliki banyak alternatif produk sehingga mudah berpindah ke merek lain. Dari analisis ini terlihat bahwa pasar wearable teknologi merupakan industri yang sangat kompetitif dan menuntut inovasi keberlanjutan. Selanjutnya, oleh teman saya. Oh, lalu ada strategic internship. Pada perspektif strategic internship, terdapat beberapa kesalahan strategis yang dilakukan Nike. Pertama, Nike gagal mengenali kebutuhan pasar secara menyeluruh. Konsumen tidak hanya membutuhkan alat pelacak aktivitas fisik, tetapi juga fitur komunikasi, notifikasi, integrasi aplikasi, dan berbagai fungsi lain yang lebih kompleks. Kedua, Nike gagal memanfaatkan peluang sebagai pelopor pasar. Meskipun menjadi salah satu perusahaan awal yang masuk ke industri wearable, Nike tidak berhasil membangun ekosistem teknologi yang berkelanjutan. Ketiga, Nike memiliki keterbatasan kompetensi. Keunggulan Nike sebenarnya berada pada produk olahraga, bukan pada pengembangan perangkat teknologi. Keempat, fokus strategis perusahaan kurang tepat karena karakteristik industri teknologi berbeda dengan industri olahraga yang selama ini menjadi kekuatan utama Nike. Akibatnya Nike mengalami kesulitan untuk
mempertahankan inovasi dan bersaing dengan perusahaan teknologi yang lebih berpengalaman. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada eh, penyebab kegagalan Nike full band. Nah, pada bagian ini menjelaskan beberapa penyebab kegagalan Nike full band. Yang pertama itu produk ini bukan kebutuhan utama konsumen sehingga minat pasar terbatas. Yang kedua, Nike menghadapi persaingan yang sangat kuat dari perusahaan teknologi seperti Apple dan Fitbit. Ketiga, terdapat kesalahan dalam pengelolaan inovasi karena Nike lebih fokus pada hardware dibandingkan pengembangan ekosistem layanan. Keempat, full band kurang memiliki diferensiasi sehingga mudah ditiru dan sulit bersaing di pasar. Selanjutnya, eh, dampak kegagalan Nike full band. Nah, kegagalan Nike full band memberikan beberapa dampak penting, di antaranya adalah pemutusan hubungan kerja terhadap sebagian tim yang terlibat dalam proyek tersebut. Selain itu, Nike mengalami kerugian investasi karena besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk riset dan pengembangan. Kegagalan ini menurunkan kepercayaan perusahaan dalam memasuki industri teknologi. Akibatnya, Nike memutuskan keluar dari bisnis wearable dan lebih fokus pada layanan kebugaran digital. Selanjutnya, ada rekomendasi solusi, beberapa solusi yang dapat dilakukan: menjalin kolaborasi strategis dengan perusahaan teknologi, meningkatkan komunikasi internal, serta melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Nike perlu fokus pada keunggulan utamanya di bidang olahraga dan kebugaran, serta mengembangkan ekosistem digital yang terintegrasi dengan perangkat yang sudah ada di pasar. Selanjutnya, kesimpulannya, kegagalan Nike Full Band menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya membutuhkan produk yang menarik, tetapi juga strategi, diferensiasi, dan pengelolaan yang tepat agar dapat bertahan dan sukses di pasar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nulis lah nya. Nulis ya,